Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Hai sahabat histori dunia, kembali lagi bersama kami. Sebelum ibu kota pindah ke Kalimantan, yuk kita tengok dulu sejarah kota Jakarta menjadi ibu kota yang memiliki sejarah yang kaya dan panjang. Stay tune di Histori Dunia 88. Jakarta bermula dari pelabuhan kecil di estuari Sungai Ciliwung sekitar 500 tahun yang lalu. Lambat laun, pelabuhan kecil ini bertransformasi menjadi pusat perdagangan internasional yang mempertemukan ragam bangsa di dunia. Rekam jejak Jakarta bisa ditemukan melalui beberapa prasasti yang ditemukan di sekitar pelabuhan dan sepanjang Sungai Ciliwung. Sejarah tentang Jakarta tercatat oleh para pengembara Eropa di abad ke-16. Kala itu, Jakarta marak disebut sebagai Kalapa, yang merupakan pelabuhan utama kerajaan Sunda. Pelabuhan yang turut menjadi pusat perniagaan Portugis kala itu diserang oleh Pangeran Fathahillah pada 22 Juni 1527. Sejak saat itu, Pangeran Fathahillah mengganti nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta. Tanggal penyerangan itu hingga kini diperingati sebagai HUT Kota Jakarta. Kemudian, pada abad ke-16, VOC Belanda tiba dan mengambil alih kekuasaan atas Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia, yang diambil dari nenek moyang bangsa Belanda, Batavieren. Kondisi geografis Batavia serupa dengan negara Belanda, sehingga pemerintah kolonial Belanda membangun kota dengan kanal yang melindungi Batavia dari ancaman banjir seperti di Belanda. Pemerintah kolonial Belanda selanjutnya mendirikan pusat pemerintahan dan memindahkannya ke daratan yang lebih tinggi dengan nama Weltevreden. Batavia mulai menjadi pusat pergerakan nasional di abad ke-20 yang ditandai dengan Kongres Pemuda kedua di tahun 1928. Sejak kependudukan Jepang di Indonesia akibat Perang Dunia Kedua pada tahun 1942 sampai 1945, Batavia berganti nama menjadi Jakarta atau Jakarta Tokubetsushi. Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Jakarta menjadi pusat kegiatan politik dan pemerintahan pada masa awal kemerdekaan. Kemudian secara resmi pada tahun 1966, Jakarta menjadi ibu kota negara. Sebagai ibu kota negara, Jakarta berkembang pesat dengan dibangunnya lokasi bisnis, akomodasi, hingga kedutaan besar. Jakarta terus berkembang menjadi megapolitan dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia di abad ke-21 ini. Kehidupan perkotaan yang semarak dengan beragam keragaman, warisan budaya, hingga destinasi kelas dunia kini berkumpul dan bisa ditemukan di Jakarta. Riwayat panjang kota Jakarta penuh dengan cerita, mulai dari masa kerajaan hingga bertransformasi menjadi kota global. Sejak 1956, hari jadi kota Jakarta ditetapkan setiap 22 Juni. Jauh sebelum bernama Jakarta, kota ini telah lebih dulu mengalami banyak pergantian nama. Dahulu kota itu pernah dikenal dengan nama Sunda Kelapa di tahun 1527, Jayakarta di tahun 1527 sampai 1619, Batavia atau Jatkatra di tahun 1619 sampai 1942, dan Jakarta 1942 sampai 1972. Di masa Sunda Kelapa, yaitu di masa kerajaan di tahun 397 sampai 1527, Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan kerajaan Sunda yang bernama Sunda Kalapa, berlokasi di muara Sungai Ciliwung. Ibu kota kerajaan Sunda yang dikenal sebagai Daye, Pakuan Pajajaran atau Pajajaran yang sekarang adalah Bogor. Dapat ditempuh dari pelabuhan Sunda Kelapa selama 2 hari perjalanan. Menurut sumber Portugis, Sunda Kalapa merupakan salah satu pelabuhan yang dimiliki kerajaan Sunda selain pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tanggara, dan Cimanuk. Kerajaan Sunda sendiri merupakan kelanjutan dari kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5, sehingga pelabuhan ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-5 dan diperkirakan merupakan ibu kota Tarumanegara yang disebut Sundapura. Nah, pada abad ke-12, pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok,
Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat pewarna untuk ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang saat itu. Pada penamaan Jayakarta di tahun 1527 sampai 1619, bahwa bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Jakarta. Namun pada abad ke-16, Surawisesa sebagai Raja Sunda meminta bantuan Portugis untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa sebagai perlindungan dari kemungkinan serangan Cirebon yang akan memisahkan diri dari kerajaan Sunda. Upaya permintaan bantuan Surawisesa kepada Portugis di Malaka tersebut diabadikan oleh orang Sunda dalam cerita pantun Selokan, Munding Laya di Kusuma. Namun sebelum pendirian benteng tersebut, Cirebon yang dibantu Demak langsung menyerang pelabuhan tersebut. Orang Sunda menyebutnya sebagai peristiwa tragedi karena penyerangan tersebut menghanguskan kota pelabuhan tersebut dan membunuh banyak rakyat Sunda di sana, termasuk Syah Bandar Pelabuhan. Penetapan Hari Jakarta pada 22 Juni oleh Wali Kota Jakarta Sudiro pada 1956 berdasarkan tragedi kependudukan pelabuhan Sunda Kelapa oleh Fathaillah pada 1527. Fathaillah mengganti nama kota tersebut menjadi Jayakarta yang berarti kota kemenangan. Selanjutnya, Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon menyerahkan pemerintahan di Jayakarta kepada putranya, yaitu Maulana Hasanuddin dari Banten yang menjadi sultan di Kesultanan Banten. Pada penamaan Batavia di tahun 1619 sampai 1942, orang Belanda datang ke Jayakarta sekitar akhir abad ke-16. Setelah singgah di Banten pada 1596, Jayakarta pada awal abad ke-17 diperintah oleh Pangeran Jayakarta, salah seorang kerabat Kesultanan Banten. Pada 1619, VOC dipimpin oleh Jan Pieter Zoon Koen menduduki Jayakarta setelah mengalahkan pasukan Kesultanan Banten dan kemudian mengubah namanya menjadi Batavia. Selama masa kolonial Belanda, Batavia berkembang menjadi kota yang besar dan sangat penting. Untuk pembangunan kota, Belanda banyak mengimpor budak sebagai pekerja. Kebanyakan dari mereka berasal dari Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok, dan pesisir Malabar, dan India juga. Pada 9 Oktober 1740 terjadi kerusuhan di Batavia dengan terbunuhnya 5.000 orang Tionghoa. Dengan terjadinya kerusuhan ini, banyak orang Tionghoa yang lari keluar kota dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dengan selesainya Koningsplein atau Gambir pada 1818, Batavia berkembang ke arah selatan. Pada 1 April 1905 di ibu kota Batavia terbentuk dua kota, yaitu Kota Praja atau Gemeente, yakni Gemeente Batavia dan Meester Cornelis. Pada 1920, Belanda membangun kota Taman Menteng. Wilayah ini menjadi tempat baru bagi para petinggi Belanda yang menggantungkan Molenvliet di utara. Pada 1935, Batavia dan Meester Cornelis atau Jatinegara yang saat ini terintegrasi menjadi wilayah Jakarta Raya. Pada 1 Januari 1926, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan untuk pembaharuan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi yang lebih luas. Di Pulau Jawa dibentuk pemerintahan otonom provinsi. Provinsi West Java atau Provinsi Jawa Barat adalah provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Jawa yang diresmikan dengan surat keputusan pada 1 Januari 1926 dan diundangkan dalam Staatsblad atau lembaran negara. Pada penamaan Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang, penjajahan oleh Jepang dimulai pada 1942 dan mengganti nama Batavia menjadi Jakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia Kedua.
Kota ini merupakan tempat dilangsungkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan diduduki Belanda sampai pengakuan kedaulatan pada 1949. Nama Jakarta kembali dikukuhkan pada 22 Juni 1956 di masa pemerintahan Wali Kota Jakarta yaitu Sudiro pada tahun 1952 sampai 1960. Sebelum 1959, Jakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada 1959, status kota Jakarta mengalami perubahan. Dari sebuah kota praja di bawah wali kota ditingkatkan menjadi daerah tingkat 1 atau Dati 1 yang dipimpin langsung oleh gubernur. Pada 1961, status Jakarta diubah dari daerah tingkat 1 menjadi daerah khusus ibu kota atau DKI. Penetapan 22 Juni sebagai hari ulang tahun Jakarta didasari momen Fathahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tahun 1527 di tanggal 22 Juni. Hal ini tertuang dalam keputusan DPR Kota Sementara. Ikon-ikon di ibu kota yang sangat populer. Salah satunya menjadi simbol Jakarta, yang katanya kalau belum ke sini, belum bisa dibilang sudah ke Jakarta. Menarik juga ya. Lalu apa sih yang menjadi ikon populer di Jakarta? Yuk kita simak. Monas atau Monumen Nasional. Siapa sih yang gak kenal dengan Monas? Monas atau Tugu Monas merupakan ikon dari Jakarta yang sudah lama menjadi ikon kebanggaan masyarakat Indonesia yang memiliki tinggi 132 meter. Monumen ini diprakarsai oleh presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Pembangunan Monas di Jakarta ini dimulai sejak 17 Agustus 1961 dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Sejak saat itu, Monas menjadi salah satu ikon dari kota Jakarta. Ciri khasnya adalah adanya lapisan emas yang membentuk kobaran api pada puncak tugu yang megah ini. Jakarta menyimpan banyak sekali landmark ikonik. Selain Monumen Nasional atau Monas, ada pula Bundaran HI dengan Monumen Selamat Datangnya yang sangat populer. Namun, Bundaran HI sendiri merujuk pada Hotel Indonesia atau HI yang berlokasi menghadap langsung ke bundaran dengan air mancur yang ikonik ini. Monumen Selamat Datang yang berada di tengah-tengah landmark Jakarta 1 ini baru dibangun di tahun 1962 untuk menyambut tamu-tamu kenegaraan pada saat Asian Games keempat yang berlangsung di Jakarta pada saat itu. Lebih dikenal dengan nama Patung Pancoran karena lokasinya yang berada di daerah Pancoran. Patung Dirgantara ini merupakan salah satu ikonik yang ada di Jakarta juga, dirancang oleh Edi Sunarso pada 1964 sampai 1965. Patung yang terbuat dari perunggu ini memiliki berat mencapai 11 ton. Wow, lumayan berat juga ya. Masjid Istiqlal yang merupakan Masjid Nasional Negara Republik Indonesia yang berlokasi di timur laut lapangan Medan Merdeka yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional. Mampu menampung hingga 200.000 jamaah. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar yang ada di Indonesia dengan ukuran yang fantastis dan arsitektur yang khas. Tak heran jika Masjid Istiqlal ini juga menjadi salah satu landmark populer di Jakarta. Taman Mini Indonesia Indah adalah destinasi rekreasi di Jakarta yang menawarkan berbagai wahana dan atraksi. Banyak pula bangunan-bangunan ikonik yang ada di kawasan ini. Salah satunya adalah Teater Keong Mas. Bentuknya yang sangat khas menjadikannya salah satu landmark di Jakarta yang tak lekang oleh waktu. Landmark populer di Jakarta 1 ini menjadi tempat pemutaran berbagai film edukatif sehingga bisa jadi alternatif wisata edukasi bersama keluarga. Sejak pertama kali dibuka di tahun 1962, Stadion Gelora Bung Karno menjadi saksi dari berbagai perhelatan olahraga internasional yang terjadi di Indonesia. Mulai dari Piala AFC hingga Asian Games dan juga SEA Games.
Kini Landmark Jakarta 1 ini memiliki kapasitas penonton sebesar 88.000 orang, menjadikannya stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-8 di Asia. Kota Tua merupakan salah satu destinasi wisata sejarah yang paling populer di Jakarta. Berbagai bangunan khas arsitektur kolonial yang menghiasi kawasan ini membuatnya terasa sangat berbeda dengan wajah kota Jakarta di wilayah lainnya. Salah satu bangunan paling populer dan ikonik yang terdapat di kawasan ini adalah Museum Fathahillah yang dulunya merupakan kantor gubernur dari Batavia pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Itulah berbagai ikon-ikon yang ada di Jakarta yang sangat ikonik dan terkenal. Ikon-ikon di Jakarta tersebut ikut menjadi identitas dan wajah dari ibu kota Jakarta. Ikon Jakarta mana nih yang paling ikonik menurut kalian? Tulis juga ya di kolom komentarnya. Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota dengan mayoritas penduduknya suku Betawi memiliki kesenian budaya yang dikenal dengan kesenian budaya Betawi. Beberapa kesenian budaya Betawi yang terkenal diantaranya adalah ondel-ondel, palang pintu, gambang kromong tanjidor, hadroh, marawis, dan tarian Betawi. Sejarah sudah, keseniannya pun juga sudah. Sepertinya tak lengkap tanpa membahas makanan khas dari Jakarta. Apa saja makanan khas dari Jakarta? Setiap daerah di Indonesia punya makanan tradisional yang unik, termasuk makanan khas Betawi. Betawi merupakan sebutan untuk suku asli di kota Jakarta. Kuliner Betawi dipengaruhi oleh budaya Cina, Eropa, dan Arab, sehingga memberikan rasa gurih dan sedap. Soto Betawi. Kuliner Betawi yang terkenal, saking terkenalnya soto Betawi ini bisa ditemukan di daerah pinggiran Jakarta seperti Tangerang atau Depok. Tidak berbeda dengan soto lainnya, soto Betawi menggunakan aneka jeroan sapi dengan campuran santan dan susu, ditambahkan berbagai macam bumbu dan rempah lainnya. Kerak telur. Kerak telur adalah makanan khas Betawi yang terbuat dari nasi, dicampur telur dan aneka bumbu lainnya, dan ditaburi serundeng. Sahabat histori bisa memilih jenis telur ayam yang digunakan, yaitu telur ayam atau telur bebek. Ciri khas kuliner ini adalah memasaknya yang menggunakan tungku api sehingga rasa gurihnya tetap terasa. Asinan Betawi. Berbeda dengan asinan Bogor, asinan Betawi menggunakan ragam sayuran seperti kubis, sawi, toge, dan yang lainnya. Namun penyajian asinan Betawi juga menggunakan teknik pengacaran dengan garam dan cuka. Asinan Betawi juga disajikan dengan kuah gula merah, rasa pedas, serta manis yang tentunya sungguh menggoda. Gado-gado. Makanan khas Betawi ini menjadi makanan sehat dan digemari orang yang menjalankan pola hidup vegetarian. Pasalnya, makanan ini menggunakan aneka sayuran seperti kangkung, kubis, toge, dan kacang panjang. Gado-gado disajikan dengan menggunakan saus kacang yang gurih dan lezat. Seringkali gado-gado juga disajikan dengan telur rebus dan emping. Nasi kebuli. Nasi kebuli adalah makanan khas Betawi yang cukup populer di kalangan warga Betawi yang keturunan Arab. Karenanya nasi kebuli memiliki cita rasa yang kaya akan rempah. Nasi kebuli dimasak dengan kaldu kambing, susu kambing, atau bisa diganti dengan santan dan disajikan dengan tumisan daging kambing. Makanan ini paling nikmat bila ditambah asinan nanas. Roti buaya. Sahabat histori mungkin sudah familiar dengan roti buaya yang menjadi makanan khas Betawi yang patut dicoba. Roti buaya juga biasanya disajikan di acara pernikahan atau acara tradisional Betawi lainnya. Roti buaya merupakan roti tanpa isi. Namun saat ini roti buaya sudah memiliki berbagai macam varian yang diisi aneka macam selai. Nasi uduk Betawi. Mungkin sahabat histori bertanya-tanya, memang nasi uduk itu makanan khas Betawi ya? Nasi uduk adalah kuliner khas Betawi lainnya loh. Proses memasak beras untuk nasi uduk adalah dengan diaron dengan menggunakan air santan,
daun salam, daun jeruk, laos, dan serai, lalu dikukus sampai matang. Rasanya gurih dan memiliki aroma sendiri. Nasi uduk Betawi biasanya disajikan dengan taburan bawang goreng, dengan lauk seperti ayam goreng, sambal, dan pelengkap lainnya beserta daun kemangi. Semur jengkol. Nah, ini dia nih makanan khas Betawi lainnya yang tidak boleh dilewatkan. Semur jengkol merupakan hidangan khas Betawi yang terkenal dengan baunya yang kurang sedap, namun enak. Untuk beberapa orang, bau jengkol mungkin membuat rasa tidak nyaman, tetapi untuk penggemar jengkol, hidangan ini sangatlah digemari loh. Masakan ini dimasak dengan jengkol yang memiliki rasa pahit, namun tidak dimasak menggunakan berbagai bumbu dan rempah. Jengkol menjadi lezat untuk disantap loh. Semur jengkol biasanya disajikan dengan nasi putih atau nasi uduk hangat. Kue cucur. Nah, sekarang kita beralih ke makanan ringan nih. Sahabat History pasti tahu dong kue cucur. Nyatanya kue satu ini merupakan makanan khas Betawi juga loh. Kue cucur adalah salah satu kue tradisional Betawi yang sering kita jumpai di pasar tradisional maupun toko kue. Kue ini biasanya dihidangkan pada acara pernikahan, potong rambut bayi, dan lainnya. Kue cucur memang warnanya coklat, namun rasanya manis dengan tekstur tengahnya yang sungguh lembut loh, serta renyah di bagian pinggirnya. Kue berbahan dasar beras ini dan gula merah ini dimasak dengan cara digoreng. Termasuk salah satu makanan khas Betawi yang wajib dicoba loh. Lontong sayur. Sahabat History pasti tidak asing lagi dengan hidangan satu inilah. Bahkan mungkin disajikan dengan hidangan untuk keluarga. Sahabat History juga tidak akan kesulitan menemukan lontong sayur ketika berada di Jakarta, karena makanan ini masih sangat populer dan memberikan ciri khas budaya Betawi. Pada awalnya, lontong sayur khas Betawi ini hanya akan dihadirkan ketika perayaan Idul Fitri saja. Lontong atau ketupat disiram dengan kuah santan dengan racikan bumbu penyedap khas Betawi. Sayur biasanya menggunakan sayur labu atau bisa menggunakan irisan pepaya muda. Akan lebih lezat kalau kamu menambahkan kerupuk dan suiran ayam. Pecak lele. Sahabat History pasti sudah tidak asing lagi dengan makanan khas Betawi satu ini kan? Hidangan ikan lele di Indonesia banyak macamnya. Pada umumnya lele hanya diolah dengan cara digoreng dan dinikmati dengan sambal. Namun berbeda dengan pecak lele. Dia punya cara penyajian yang terbilang unik. Ikan lelenya disiram dengan kuah pecak yang terbuat dari santan, saus kacang, air asam Jawa, membuat cita rasa makanan khas Betawi ini sangat unik. Saat disantap, sahabat History akan merasakan lele yang sangat gurih. Jadi lapar ya. Nasi ulam. Tidak hanya nasi uduk saja yang merupakan makanan khas Betawi, nasi ulam juga loh. Nasi ulam adalah jenis nasi yang memiliki cita rasa gurih dengan campuran lengkuas, serai, dan daun salam. Bukan hanya sampai itu, nasi yang sudah sedap ini ditaburi dengan bumbu tabur hasil gerusan bawang merah, ketumbar, jinten, terasi, dan cabai. Makanan khas Betawi ini paling nikmat untuk disantap selagi hangat. Sayur besan, satu lagi makanan khas Betawi yang wajib sahabat History coba jika tinggal di Jakarta adalah sayur besan. Makanan khas Betawi ini biasanya banyak kita temukan di acara pernikahan. Ini adalah bentuk penghormatan kepada mereka yang menjadi keluarga baru pada hubungan pernikahan sebagai lambang kekeluargaan. Selain dijadikan untuk acara spesial, makanan ini juga tidak selalu bisa ditemukan karena sulit untuk menemukan bahannya. Dibutuhkan bahan khusus untuk membuat sayur besan, yaitu tebu telur. Bagian pucuknya diolah menjadi sayur dan dilengkapi dengan pete, ebi, dan kentang. Soto tangkar. Ada soto Betawi, ada juga soto tangkar. Bedanya apa sih? Sesuai namanya, tangkar berasal dari bahasa Betawi yang berarti iga sapi. Makanan khas Betawi ini muncul sejak zaman Belanda. Iga direbus dan dibumbui dengan rempah-rempah seperti kunyit, lada, daun serai, daun salam, dan santan kelapa. Sudah terbayang kan aromanya? Jadi lapar lagi nih. Laksa Betawi. Laksa Betawi
merupakan makanan khas Betawi dengan pengaruh kuliner Melayu. Laksa Betawi hampir mirip dengan laksa Bogor, tetapi kuah laksa Betawi memakai udang rebon. Laksa berisi sejenis mie dengan kuah rempah yang kental. Itu dia sahabat histori, berbagai makanan khas Betawi yang terkenal dan kelezatannya. Apakah kalian sudah mencobanya? Buat yang sudah, yuk di komen makanan apa saja yang sudah kalian coba dari makanan khas Betawi. Sebagai sebuah kota yang kaya akan sejarah, seni, dan kuliner, Jakarta memancarkan keindahan melalui warisan budayanya yang beragam, dari kejayaan masa lampau hingga keberagaman seni tradisional dan modern, serta kelezatan makanan khasnya yang menggugah selera. Jakarta sungguh menjadi perpaduan yang memikat dan mempesona bagi setiap pengunjung dan penduduknya. Terima kasih telah menemani kami dalam petualangan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.
Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're